Assalamualaikum dulur, bagaimana kabarnya hari ini dulur? Semoga di hari Senin ini jangan malas-malas mergawe ya. Tetap semangat bekerja, selalu menjemput rezeki yang halal. Untuk pagi ini dulur, Mas Bro ingin berbagi informasi masih di kisaran ya BPJS Kesehatan lah. Ya, jadi banyak sekali yang masih belum tahu sehingga banyak yang bertanya, sampai kapan saya harus jadi peserta BPJS? Sampai kapan saya harus bayar iuran? Ini terutama untuk yang dulur-dulur semua yang sedang atau saat ini ikut di BPJS Mandiri ya dulur. Kebanyakan banyak sekali yang masih bertanya, sampai kapan? Toh saya tidak sakit ya. Apa sih fungsinya BPJS? Apa gunanya BPJS? Simak terus di video ini ya dulur. Jangan lupa yang belum subscribe, jangan malu-malu untuk subscribe channel ini agar selalu bisa berkembang dan memberikan informasi serta wawasan buat dulur-dulur semua. Menjadi peserta BPJS adalah pilihan ya. Saat ini pilihan bagi warga negara Indonesia itu adalah diwajibkan untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan. Ada beberapa pilihan yang bisa digunakan jika kita bekerja, ikutlah ke BPJS PPU ya. Kemudian ketika kita menjadi pekerja swasta yang katakanlah wira swasta atau pengusaha UMKM dan sebagainya, ikutlah kita ke jalur yang BPJS Mandiri atau pembiayaan swadaya. Kalaupun kita tidak mampu dan masuk keluarga prasejahtera, kita bisa mengajukan untuk kepesertaan PBI yang akan dibayarkan iurannya oleh negara. Terus pertanyaannya yang paling sering muncul dulur adalah, sampai kapan saya harus menjadi peserta BPJS ya? Secara aturan sampai dengan saat ini BPJS Kesehatan hanya memiliki dua alasan kenapa kita bisa berhenti menjadi peserta BPJS. Apa saja alasannya? Yang pertama dulur adalah ketika kita meninggal dunia, maaf ya. Jadi ketika kita meninggal dunia, maka otomatis kita sudah tidak akan menjadi peserta BPJS Kesehatan. Apa artinya itu? Bahwa BPJS Kesehatan ini adalah asuransi bagi setiap warga negara Indonesia, yang dimana diharapkan setiap warga negara bisa mengikutinya sampai nanti di akhir hayat. Maka dari itu banyak hal yang saat ini selalu akan diimprove oleh BPJS Kesehatan agar sasarannya tepat untuk BPJS Kesehatan ini. Maka dari itu kita baru bisa tidak menjadi anggota BPJS Kesehatan itu yang pertama adalah ketika kita wafat atau meninggal dunia. Kemudian yang kedua adalah ketika kita sudah tidak menjadi warga negara Indonesia. Jadi ketika kita pindah warga negara, misalkan kita pindah ke Amerika kemudian dapat permit dan dapat kewarganegaraan di sana, maka kita bisa mengajukan untuk tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan karena kita sudah pindah warga negara. Selama kita masih menjadi warga negara Indonesia, maka kita wajib ikut serta dalam program BPJS Kesehatan yang dirancang oleh pemerintah sebagai jaring keamanan sosial. Ya. Itu ya dulur. Jadi ya mau tidak mau, suka tidak suka, enak tidak enak. Ya. Inilah saat ini kondisi yang memang mengharuskan kita menjadi salah satu peserta BPJS Kesehatan secara wajib. Anggap saja menjadi peserta BPJS Kesehatan itu adalah kita mengalihkan resiko ketika nanti muncul resiko kesehatan kita terganggu. Jadi sama seperti asuransi swasta, jadi BPJS adalah menjadi payung ketika resiko itu datang. Ketika biaya rumah sakit, biaya kesehatan itu naik 20-25% tiap tahunnya, maka BPJS Kesehatan yang akan menjadi payung ketika kita menderita resiko tersebut. Jadi silakan dulur-dulur jatuhkan pilihan mau ikut kelas 1, 2 ataupun 3, monggo kerso. Yang penting dulur-dulur semua yang saat ini ingin atau sudah menjadi peserta BPJS Mandiri, jangan sampai terjadi tunggakan karena akan menjadi pikiran ya. Jadi jangan sampai terjadi tunggakan dulur, karena itu nantinya akan semakin memberatkan. Usahakan tepat waktu, kalaupun tidak tepat waktu dalam 1 bulan tersebut tetap ada pembayaran.
Itu adalah informasi untuk hari ini dari Mas Bro. Silakan disimak terus channel ini. Terima kasih buat yang sudah subscribe ya. Akan selalu membangun channel ini menjadi lebih baik dalam memberikan informasi serta menambah wawasan buat dulur-dulur semua. Matur nuwun dulur.